dengan mekanisme lomba-lomba mulai dari tingkat kabupaten kota sampai dengan tingkat nasional. Mungkin ada beberapa hal kaitannya dengan arahan dan penekanan untuk pelaksanaan seluruh lomba-lomba, baik itu sifatnya berjenjang maupun tidak berjenjang. Dari Ibu Kepala Bidang akan menyampaikan beberapa hal. Mungkin dari kami cukup sekian. Kami mohon Bu Kabid untuk memberikan arahan, kemudian sekaligus membuka kegiatan ini secara resmi. Kami persilahkan Ibu Kabid. Matur suwun Mas Heru. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Heru beserta timnya Mas Heru yang hadir. Yang saya hormati dan saya banggakan semua. Yang pertama adalah Kasih SMA ya cabang masing-masing. Lalu yang kedua, saya bangga dengan para MKKS yang hadir di ruang ini, di ruang Vikon. Ada MKKS untuk SMA negeri dan juga swasta sesuai laporan dari Mas Heru barusan. Dan juga yang sangat saya banggakan adalah para MGMP yang hadir di ruangan ini, baik MGMP seni, bahasa, maupun olahraga. Nah, Bapak Ibu semuanya, marilah kita sejenak bersyukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, karena dengan izin, dengan hidayah dari Allah, sehingga bidang SMA melalui seksi kelembagaan bisa melaksanakan sebuah sosialisasi terkait bermacam-macam lomba yang memang sudah ada koordinatornya dari pusat, yaitu yang tersentral di BPTI. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, bagaimana memanfaatkan sosialisasi ini supaya bisa nanti panjenengan yang ada di masing-masing cabang, baik itu kepala seksi SMA, baik itu MKKS negeri dan swasta, maupun MGMP bahasa MGMP seni maupun olahraga, itu benar-benar bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan juknis yang nanti akan dipaparkan oleh Mas Heru dan teman-temannya. Nah, Bapak Ibu, dalam ajang lomba ini memang untuk yang SMA itu ada 7 jenis lombanya yang dimulai dari jenjang sekolah, cabang maupun tingkat provinsi dan bahkan tingkat pusat. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kemarin Ibu Gubernur Khofifah Indar Parawansa pada waktu pelantikan kepala sekolah, beliau mengatakan bahwa Dinas Pendidikan ini prestasinya sudah banyak. Oleh karena itu tidak boleh kendor. Jadi bahasa tidak boleh kendor ini menjadi sebuah tantangan bagi kita untuk mewujudkan keinginan dari Ibu Gubernur, Ibu Khofifah yang hari ini sudah terakhir beliau menjabat untuk diterjemahkan oleh semua pihak, utamanya oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Nah, oleh karena itu, melalui forum ini, kami minta kepada Bapak Ibu bagaimana dari 7 jenis lomba itu di ajang kompetensi talenta ini semuanya bisa menjadi juara umum. Jadi target kita adalah juara umum. Misalnya OSN. OSN ketika daring itu menjadi juara umum. Tapi ketika luring itu tidak menjadi juara umum. Kita kalau tidak salah ada di peringkat kedua. Nah, ini harus dievaluasi oleh panjenengan semua. Kenapa kok bisa? Lalu bagaimana solusinya? Nah, lewat forum diskusi hari ini itu harus ada sebuah gerakan bagaimana OSN diraih kembali menjadi juara umum. Tidak hanya OSN, bagaimana juga lomba debat bahasa Indonesia, FLS 2N, bagaimana O2SN-nya, bagaimana dengan opsinya, bagaimana dengan Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa Nasional. Semua ini
kami berharap sesuai arahan keinginan dari kepala dinas ini bisa menjadi juara umum. Nah, untuk menjadi juara umum, mari kita bersama-sama Bapak Ibu, baik itu Kasih SMA, kepala cabangnya, MKKS-nya, MGMP-nya, termasuk kita yang ada di bidang SMA, ini harus mengadakan sinergisitas yang baik, sehingga target kita untuk menjadi juara umum itu bisa terwujud menjadi sebuah kenyataan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekali lagi kami mohon bagaimana Bapak Ibu semua membangun kolaborasi sinergisitas yang baik di antara kita bersama dalam rangka mewujudkan keinginan gubernur dan keinginan kepala dinas untuk semua menjadi juara umum. Nah, untuk menjadi juara umum itu pasti ada bermacam-macam strateginya. Nah, monggo Bapak Ibu nanti memberikan masukan kepada teman-teman kami dari seksi kelembagaan. Bagaimana strateginya kita bisa meraih juara umum di semua jenis lomba, di semua 7 kompetensi ajang talenta ini. Karena ajang talenta ini adalah sebuah ajang bagaimana menyalurkan bakat, minat, passion anak supaya dia benar-benar melesat Bapak Ibu. Nah, ini perlu memang sebuah strategi dari semua pihak. Sekali lagi kami mohon bagaimana dengan adanya lomba ini bisa terwujud menjadi juara umum secara keseluruhan dari semua 7 kompetensi yang untuk di bidang SMA. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya nanti Mas Heru dan timnya bagaimana memberikan penjelasan yang detail sehingga nanti tidak salah mendaftar, tidak salah melaksanakan di bawah. Jadi harus ada seleksi di sekolah. Setelah itu dikirim ke tingkat cabang dikirim ke tingkat provinsi, provinsi dikirim ke tingkat nasional. Kami berharap Bapak Ibu dalam rangka mewujudkan sebuah kenyataan menjadi juara umum, seleksi itu benar-benar yang dipilih, yang terpilih di antara yang baik-baik, yang dipilih adalah yang terbaik. Jadi tolong yang dipilih benar-benar yang terbaik. Bukan karena dekat, bukan karena misalnya apa, tidak ada karena, tapi yang dipilih adalah benar-benar yang terbaik di antara yang baik-baik. Jadi itu Bapak Ibu penekanan dari kami. Non sewu, ini salam kenal seperti apa yang dikenalkan oleh Mas Heru. Saya kepala bidang yang baru di SMA. Jadi tolong semua pihak untuk saling membantu, mensupport kami bagaimana nanti terwujud menjadi sebuah kenyataan menjadi juara umum. Ihdinas shiratal mustaqim, selamat mengikuti sosialisasi. Mudah-mudahan Allah mengiringi niat baik kita. Innama a'malu biniat. Semua adalah tergantung dari niat kita masing-masing. Insya Allah niat kita masing-masing. Saya tadi melihat di ruang Vikon kita lihat semua. Ternyata semua adalah aura-aura cerah untuk menyambut, mewujudkan menjadi juara umum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Suhartati atas beberapa arahan, penekanan, dan ada motivasi buat kami semua. Semoga apa yang Ibu arahkan menjadi hal yang berguna dan menjadi penyemangat kami untuk melaksanakan kegiatan lomba-lomba di tingkat kabupaten kota sampai dengan tingkat provinsi Jawa Timur dan menjadi juara umum di tingkat nasional. Ya, terima kasih Ibu. Selanjutnya kami akan membuka paparan kami kaitannya dengan pelaksanaan 10 lomba, termasuk juga ada timeline yang ada di sana, yang mungkin nanti dari Bapak Ibu dapat mencermati. Kemudian ada beberapa hal khusus yang mungkin dapat kita diskusikan. Karena penekanan yang dari Bapak Kepala Dinas, kemudian dari Bu Kabid, bahwa kita diminta untuk tahun 2024 ini akan menjadi juara umum kembali. Khususnya di
FLS 2N, O2SN, LDPI, NSDC. Nah, kami berharap nanti Bapak Ibu dapat memberikan masukan juga ke kami. Cuman harapan kami penseleksian di tingkat sekolah itu dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kami mohon kalau mungkin itu ada penunjukan, nah penunjukannya itu yang terbaik dari yang baik. Ya, mohon izin Bapak Ibu kami share screen nih. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Oke, sudah terlihat nih. Sudah terlihat, Pak. Baik. Diperbesar lagi, Pak. Oke, siap. Oke. Kegiatan lomba-lomba ini adalah merupakan sebenarnya bagian dari kegiatan yang dilaksanakan atau digagas oleh PPTI yang kemudian itu dilaksanakan secara berjenjang, baik mulai dari tingkat sekolah, kabupaten, kota, sampai provinsi, dan sampai dengan tingkat nasional. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Pak. Ada Bapak Ibu, ada 7 bidang lomba yang sifatnya itu berjenjang, itu ada OSN, ada FLS 2N, ada NSDC, LDPI, O2SN. Sedangkan yang tidak berjenjang itu ada opsi dan fiksi. Informasi umum pendaftaran ajang talenta ini akan dibuka mulai bulan Januari, sudah dibuka ini berarti mulai bulan Januari sampai dengan September 2024 sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Nanti jadwal per bidang lomba nanti akan kami paparkan setelah ini. Peserta wajib mendaftarkan diri melalui portal registrasi ajang talenta. Kemudian data-data yang dibutuhkan itu ada data siswa dan data sekolah. Data siswa itu meliputi ada NISN, tanggal lahir, nama orang tua, dan alamat. Data sekolah itu berisi tentang NPSN, akun operator sekolah, dan nama pembimbingnya. Nah, Bapak Ibu mohon dicermati juga, seluruh bidang lomba harus peserta didik terdaftar dulu di portal registrasi ajang talenta. Jika tidak terdaftar di portal registrasi ajang talenta, ketika mengikuti di tingkat provinsi maupun nasional, nanti akan kami cross-check dahulu Bapak Ibu. Karena tahun kemarin itu ada beberapa siswa yang dia merupakan perwakilan dari kabupaten kota mengikuti ke tingkat provinsi, tetapi tidak terdaftar di portal BPTI. Akhirnya kami tidak bisa untuk memberikan kelonggaran untuk mengikuti di tingkat provinsi. Karena nanti jika lolos di tingkat provinsi dan tingkat nasional, itu sama saja di tingkat nasional tidak bisa untuk mengikuti. Berikut adalah timeline-nya Bapak Ibu. Yang paling awal ini nanti ada OSN tingkat provinsi. Tanggal 6 sampai 8 Mei 2024. Kemudian ada dilanjutkan ada NSDC dan LDPI tingkat provinsi. NSDC itu National School Debate Championship atau debat bahasa Inggris. LDPI lomba debat bahasa Indonesia. Pada bulan Juni itu ada O2SN tingkat provinsi Bapak Ibu. NSDC tingkat nasional itu sudah dilaksanakan duluan tanggal 19 sampai tanggal 25 Juni. Kemudian pada bulan Juli
itu ada FLS 2N tingkat provinsi. Pada bulan Agustus, O2SN tingkat nasional tanggal 11 sampai 17 Agustus, OSN tingkat nasional tanggal 26 Agustus sampai 1 September, kemudian FLS 2N tingkat nasional dilaksanakan di tanggal 17 sampai 23 September. Iya. Fiksi itu dilaksanakan tanggal tingkat nasional, ini karena pelaksanaannya tidak ada seleksi tingkat provinsi, itu dilaksanakan di tanggal 24 sampai 29 September. Kemudian yang LDBI tingkat nasional itu dilaksanakan 7 sampai tanggal 13 Oktober, dilaksanakan 16 Oktober sampai 22 Oktober. Nah, kalau ditarik mundur Bapak Ibu, untuk tingkat kabupaten kota, itu mohon bisa dilaksanakan menyesuaikan dengan timeline yang ada di tingkat provinsi maksimal. Jadi ketika contohnya OSN, kalau OSN pasti nanti tanggal-tanggal itu akan diumumkan oleh BPTI karena pakai masih online. Jadi memakai portalnya BPTI. Kalau yang untuk NSDC LDBI tanggal 13 sampai 15 Mei di tingkat provinsi, mohon nanti sebelum tanggal itu sudah terseleksi peserta LDBI NSDC yang akan mewakili di tingkat Provinsi Jawa Timur. Demikian juga dengan lomba-lomba yang lain. Untuk portal registrasi awal dari peserta didik, itu mengikuti batas maksimal dari pelaksanaan lomba yang ada di Provinsi Jawa Timur. Jadi kami membatasi ketika nanti Bapak Ibu kabupaten kota untuk peserta didiknya, batas maksimal itu berarti sebelum dikirim ke tingkat provinsi sudah terregistrasi di portalnya BPTI. Ini mekanisme yang kami susun untuk pelaksanaan lomba-lomba di tingkat provinsi. LDBI nanti akan kami laksanakan full secara luring atau tatap muka. Untuk tempat pelaksanaan nanti akan kami informasikan lebih lanjut, Bapak Ibu. LDBI dan NSDC ini akan kami laksanakan secara paralel di tanggal 13 sampai 15. LDBI NSDC akan dilaksanakan secara luring. Kemudian untuk OSN, ini semua mekanisme sudah ditentukan oleh BPTI, pelaksanaan secara daring. Juknis mungkin sudah bisa di-download di webnya BPTI-nya, Bapak Ibu. Kemudian ini yang untuk FLS 2N tingkat provinsi. Untuk FLS 2N tingkat provinsi ada perbedaan dengan pelaksanaan dari tahun kemarin. Jadi untuk penyisihan itu akan dilaksanakan secara daring, full daring. Kami akan menseleksi 10 besar. Semua cabang lomba akan kami seleksi 10 besar. Dari semua kabupaten kota, kami seleksi 10 besar dahulu. Kemudian setelah terseleksi 10 besar, itu nanti akan kami luringkan di tingkat provinsi dengan tempat yang nanti akan kami beritahukan pengumuman menyusul. Tanggal pelaksanaan untuk seleksi penyisihan itu dilaksanakan tanggal 3 sampai 5 Juli. 2 sampai 4. Mohon maaf, tanggal 2 sampai 4 Juli. Nanti akan kami revisinya, Bapak Ibu. Kemudian untuk penyampaian hasil karya terakhir, itu akan dilaksanakan tanggal 20 Juli. Itu kami harus sudah mengirim
BPTI. Seleksi nasional itu yang 10 besar itu akan dilaksanakan tanggal 5 sampai 9 Agustus 2024. Kemudian seleksi finalnya secara luring itu akan dilaksanakan tanggal 17 sampai 23 September 2024. Untuk FLS 2N, O2SN, seleksi tingkat provinsi akan full dilaksanakan secara luring atau tatap muka. Waktu dan untuk tempatnya akan kami susulkan tanggal pelaksanaan 12 sampai 14 Juni 2023. Untuk opsi, mulai pendaftaran itu dilaksanakan pada sudah bisa dilaksanakan bulan Februari ini sudah pendaftaran dan pengumpulan karya sudah bisa dilaksanakan. Kemudian hasil seleksi peserta Maret akan diumumkan, ini langsung di webnya BPTI-nya Bapak Ibu, karena tidak ada seleksi di tingkat provinsi, sampai dengan pelaksanaan final. Dan presentasi itu dilaksanakan 16 sampai 22 Oktober 2024. Demikian juga untuk fiksi Bapak Ibu, itu pendaftaran bisa mulai dilaksanakan bulan 4, kemudian pelaksanaan nasional tanggal 24 sampai dengan 29 September 2024. Berikut adalah penjelasan per bidang lomba. OSN. Untuk jenjang SMA, itu bidang lombanya masih tetap ada 9, Bapak Ibu. Ada mapel biologi, fisika, kimia, matematika, kebumian, geografi, astronomi, informatika, dan ekonomi. Ini adalah jadwal pelaksanaannya Bapak Ibu. Tadi juga sudah saya singgung. Ini adalah penghargaannya, ada 5 medali emas, 10 medali perak, dan 15 medali perunggu nanti yang akan diperebutkan di tingkat provinsi juga, nasional. Untuk nasional. Berikut adalah bidang lomba opsi, Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia. Bidang lombanya untuk yang SMA, itu ada matematika, sains, teknologi, ilmu sosial humaniora, fisika terapan rekayasa. Ini jadwal pelaksananya Bapak Ibu. Materi ini nanti akan kami share, nanti mohon Mas Ilham di-share di chat ya. Silakan Bapak Ibu nanti dapat mendownload sendiri. Ini di tingkat nasional penghargaannya ada 3 emas per cabang lomba, per bidang lomba, 5 perak, dan 7 perunggu, serta penghargaan khusus. FLS 2N, Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional. Saat ini kami sosialisasi, agak mundur sedikit. Pendaftaran silakan harus segera dilaksanakan Bapak Ibu. Nanti ketika masuk di tingkat seleksi provinsi, kami akan cross-check dengan BPTI. Yang dikirim ke kami, ketika nanti mereka check-in di kami akan cross-check Bapak Ibu, apakah yang pertama terdaftar di BPTI dahulu. Kemudian syarat-syarat yang minimal harus dipenuhi untuk bisa lolos di tingkat provinsi maupun nasional. Kami harapkan untuk seleksi tingkat kabupaten kota itu selesai di bulan April. Karena Maret, Mei itu kami akan seleksi di tingkat provinsi. Kemudian tingkat nasional di minggu ketiga bulan September.
Ini tanggalnya mungkin masih belum fix ya untuk tingkat nasional. Cabang lomba FLS 2N di tingkat SMA. Itu ada cipta puisi, baca puisi, cipta lagu, desain poster, fotografi, film pendek, gitar solo, jurnalistik, komik digital, menyanyi solo, menulis cerpen, monolog, tari kreasi, dan langsung kuliah. tanpa bisa pilih sesuai. Maaf, Bapak Ibu bisa di mute dahulu ya. Jadi ada untuk seleksi yang di tingkat provinsi yang tahun kemarin itu hanya 11, sekarang menjadi 14 cabang lomba Bapak Ibu. Mekanismenya sudah saya singgung tadi, untuk pelaksanaan di 2024 ini, kami melaksanakan ada 2 metode, daring dan luring. Nah, yang daring itu adalah untuk menseleksi menjadi 10 besar. Setelah 10 besar kami seleksi per cabang lomba, ada 14 cabang lomba, keluar ada 10 besar, itu baru kami panggil untuk mengikuti seleksi secara luring. Untuk tingkat nasional pun sama Bapak Ibu. Nanti setelah lolos di tingkat nasional, mohon maaf, di tingkat provinsi, kami akan kirim secara daring dahulu untuk diseleksi menjadi 10 besar yang akan masuk di tingkat nasional. Setelah itu, 10 besar yang tingkat nasional akan dipanggil ke nasional untuk mengikuti secara luring. Untuk bahasa Indonesia dan NSDC atau National School Debating Championship. Sistem pelaksanaan di kami itu akan kami luringkan semua. Waktu pelaksanaan untuk tingkat provinsi ada di bulan April sampai dengan Mei. Ini sudah ada tanggalnya ini. Bapak Ibu nanti bisa melihat tanggalnya ada di depan tadi, tampilan tadi ya Bapak Ibu. Jumlah peserta baik tingkat nasional maupun provinsi sebenarnya sama Bapak Ibu. Satu tim terdiri dari 3 orang peserta, nanti 3 pembicara terbaik dari tingkat kabupaten kota ya, nanti kalau mengikuti tingkat provinsi. Kalau di tingkat nasional, 3 pembicara terbaik di tingkat provinsi. Begitupun yang untuk yang NSDC. Seleksi tingkat nasional dilaksanakan minggu ke-4 bulan Juni, yang untuk debat bahasa Indonesia, yang NSDC minggu ke-4 juga ini Mas Ilham, keliru mungkin ini ya, yang tingkat nasional. Nanti ini akan direvisi kembali oleh Mas Ilham, nanti akan di-share yang terbaru Bapak Ibu di kolom chat ya. Ini persyaratan seleksi di tingkat provinsi, saya kira sama. Harus terdaftar dulu di portal pendaftaran di BPTI. Ini persyaratan minimal jurinya. Juri wajib mempunyai pengalaman sebagai debater dan atau juri dalam kompetisi debat tingkat kabupaten, provinsi, nasional, dan internasional. Diupayakan seperti itu Bapak Ibu. Kemudian wajib mengikuti seleksi yang ditentukan oleh BPTI
kemudian juga memiliki peran aktif dalam bidang debat, baik di tingkat kabupaten sampai tingkat nasional. Dan memahami sistem debat sesuai dengan pedoman dari BPTI. O2SN. Bapak Ibu, untuk lini masa ini, tanggal-tanggal sudah terpampang di depan tadinya, Bapak Ibu, slide yang pertama. Intinya, untuk seleksi yang tingkat kabupaten kota, itu maksimal bulan Juni sudah harus selesai dilaksanakan. Karena di tingkat provinsi itu Juni minggu pertama itu sudah mulai pelaksanaan. Kemudian yang untuk pelaksanaan tingkat nasional itu dilaksanakan yang untuk jenjang SMA, SMK, dan PDPK itu minggu kedua bulan Agustus. Cabang lombanya ada atletik, renang, bulu tangkis, pencak silat, dan karate. Ini sama dengan cabang lomba yang tahun kemarin, Bapak Ibu, khusus untuk yang O2SN. Masing-masing terdiri dari 1 putra dan 1 putri. Nomor lombanya mungkin bisa nanti dibaca sendiri ya Bapak, karena banyak. Ini persyaratan pesertanya Bapak Ibu. Khusus yang untuk SMA atau MA itu 1, statusnya masih SMA, MA atau sederajat dan berwarga negara Indonesia. Punya terdaftar di NISN, baik itu di Dapodik maupun di EMIS. EMIS yang punyanya MA ini Bapak Ibu, Kemenak. Masih di kelas 10 dan 11 di tahun pelajaran 2023-2024. Berkelahiran maksimal 1 Januari 2006 dan sesudahnya. Dan bukan juara 1, 2, 3 O2SN tahun sebelumnya maupun event nasional ataupun internasional di tahun sebelumnya. Juga bukan binaan atlet dari PPLP, PPLPD, PPOP maupun SKO. Ini nanti kami akan benar-benar menseleksi ketika nanti dari tingkat kabupaten masuk ke tingkat provinsi, Bapak Ibu. Jika ada peserta didik yang ternyata merupakan juara nasional ataupun binaan salah satu yang kami sebutkan tadi, dengan terpaksa kami akan mencoret dari keikutsertaan di tingkat provinsi, Bapak Ibu. Makanya nanti kami mohon ketika seleksi tingkat kabupaten kota, persyaratan minimal ini harus Bapak Ibu patuhi. Ini nanti kami perkenalkan Bapak Ibu. Mungkin habis ini open cam Bapak Ibu ya, untuk memperkenalkan masing-masing koordinator bidang lomba di tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2024. Atau perwakilan saja, atau silakan semua dapat open cam dan memperkenalkan diri. Untuk bidang lomba OSN dan opsi itu ada Mas Fajar, kemudian Mbak Ajeng, dan Mas Ilham. Silakan memperkenalkan diri Bapak Ibu. Salah satu ya, silakan perkenalkan diri Mas Ilham. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Heru atas kesempatannya. Ya, mohon nanti bantuannya juga nih kepada Bapak Ibu yang nanti juga menangani OSN, karena OSN ini sebenarnya adalah kompetensinya langsung dari pusat terkait untuk seleksinya. Terkait untuk sistem seleksinya pun juga itu kita sebenarnya mengikuti pusat, karena seleksi dari provinsi pun kita berbasisnya ANBK. Nanti kita dibantu juga dari helpdesk-nya, helpdesk provinsi yang nanti akan ditunjuk dari
kementerian khususnya Puspresdas, nanti kita akan dibantu juga oleh helpdesk-nya. Jadi untuk sementara salam kenal kepada Bapak Ibu. Terima kasih Mas Ilham. Itu perwakilan dari koordinator OSN dan opsi. Kemudian untuk yang FLS 2N itu ada Bu Dwi Perwanti, kemudian Pak Besari dan Mas Hatma. Monggo mungkin Bu beberapa hal kaitannya dengan pelaksanaan FLS 2N. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, salam kenal. Mungkin sudah banyak yang kenal dengan saya ya, untuk FLS 2N. Ini nanti untuk penjelasan secara teknis akan ada link sendiri yang besok ada waktu untuk bicara masalah teknis karena banyak yang harus dibicarakan terutama untuk di tingkat Provinsi Jawa Timur. Dan mohon pengalaman tahun kemarin besok tidak terjadi lagi, bahwa seperti yang diingatkan oleh Mas Heru tadi, peserta harus terdaftar dulu di BPTI. Jadi kalau kemarin kami sempat bersitegang ya, walaupun ada jalan keluar, karena tidak terdaftar, otomatis tidak dapat fasilitas apapun. Tapi masih ada yang menawar untuk nginep di hotel saja. Kasihan kalau dibawa pulang. Nah, itu dijelaskan Mas Heru bahwa kalau tidak terdaftar di BPTI, semua haknya tidak ada. Tidak akan kami beri hak seperti peserta yang lain, karena percuma juga nanti kalau nginep di situ juga tempatnya juga nggak ada. Itu yang satu. Yang kedua, kalau tidak terdaftar di BPTI juga tidak bisa mengikuti seleksi, walaupun kemarin ada biar aja tampil Bu, nggak usah dinilai, yang penting anaknya tampil. Tidak bisa, jurinya kan berarti tidak menilai tapi sia-sia waktunya. Jadi kami mohon Bapak Ibu untuk tahun ini nanti tidak terjadi lagi, benar-benar yang diseleksi di tingkat kabupaten kota harus mematuhi aturan BPTI sehingga di tingkat provinsi tidak ada kesulitan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dwi. Itu tadi adalah Bu Dwi, koordinator untuk FLS 2N. Ada juga Pak Besari dan Mas Atma. Kemudian yang untuk O2SN, mungkin salah satu ada Mbak Rizky, Mas Ismail, dan Mas Mulyadi. Nah ini mungkin salah satu mungkin dapat Mas Ismail mungkin lagi online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ismail. Harapan saya jangan sampai terulang seperti yang tahun kemarin untuk O2SN. Jadi untuk juara yang terpilih harus punya komitmen untuk bisa mewakili Jawa Timur. Karena tahun kemarin mungkin karena berbarengan dengan event yang lain, jadi ada beberapa juara yang tidak bisa mengikuti atau mewakili Jawa Timur di tingkat nasional. Jadi saya mengingatkan Pak Heru untuk sesuai yang di nota dinas kemarin, sekolah mana aja yang perlu yang kemarin yang tidak bisa mewakili. Itu aja, saya mengingatkan itu aja. Terima kasih. Terima kasih Mas Ismail atas beberapa masukan. Memang Bapak Ibu, kami di provinsi memohon dengan sangat, kami melaksanakan seleksi di tingkat provinsi ini juga tidak main-main sebenarnya, karena juri kemudian wasit yang kami datangkan itu bukan
bukan wasit dan juri yang tidak bagus. Kami mau seleksi di tingkat provinsi ini memang benar-benar dapat terseleksi peserta didik yang mempunyai talenta, mempunyai bakat, dan itu yang terbaik di Provinsi Jawa Timur. Nah, ketika kami sudah seleksi, peserta didik ini ternyata mereka tidak mau untuk dikirim ke tingkat nasional. Nah, kami menseleksi ini kan juga mengeluarkan biaya yang besar. Ada effort yang besar untuk menseleksi peserta didik. Nah, ketika ini sudah terseleksi dan keluar juara satunya yang akan kami kirim, ternyata mereka lebih memilih mengikuti event yang lain. Itu akan menjadi kekuatan Jawa Timur untuk di tingkat nasional di event O2SN, FLS 2N, OPS, LDB, NSDC, itu akan berkurang jauh, Bapak Ibu. Itu merupakan salah satu penyumbang kenapa kok Provinsi Jawa Timur tidak bisa menjadi juara umum di tingkat nasional. Kami mohon nanti komitmen dari Bapak Ibu di tingkat kabupaten kota untuk seleksi kabupaten kota, mohon benar-benar diseleksi komitmennya jika nanti sampai lolos ke tingkat nasional harus mau untuk dikirim ke tingkat nasional. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian kontak atau koordinator LDBI dan NSDC itu ada Mbak Esti, Pak Pramuji, dan saya. Nah, kalau yang LDBI NSDC ini ada perbedaan dengan tahun kemarin Bapak Ibu. Tahun kemarin LDBI dan NSDC itu kami laksanakan secara daring dan atas biaya mandiri. Nah, itu karena memang penganggaran di tahun 2023 itu tidak mencukupi untuk pelaksanaan LDBI dan NSDC karena sangat besar Bapak Ibu, karena satu tim per kabupaten kota itu ada 3 orang. Kali 38 tim ada LDBI dan NSDC. Dan penseleksiannya pun sangat selektif dan ada beberapa tahapan seleksi. Dan itu membutuhkan waktu yang lumayan panjang, sehingga membutuhkan pendanaan yang lumayan besar Bapak Ibu. Dan alhamdulillah tahun ini pelaksanaan ini akan kami laksanakan secara luring semuanya. Nah, terakhir Bapak Ibu, yang berkumpul di sini kan ada dari MGMP, seni, olahraga, dari cabang dinas Bapak Ibu dari Kasih SMA. Kami mohon nanti mungkin setelah ini kami buka tanya jawabnya Bapak Ibu. Kami butuh masukan kaitannya dengan semua pelaksanaan lomba-lomba yang di tingkat, khususnya yang tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2024. Mungkin itu ya Bapak Ibu dari kami. Untuk materi ini mungkin nanti akan segera di-share oleh Mas Ilham. Sudah di-share ya, sudah di-share Bapak Ibu. Silakan nanti Bapak Ibu melihat atau mendownload sebelum pelaksanaan Zoom ini berakhir. Kami saat ini kami buka Bapak Ibu untuk ajang tanya jawab. Silakan Bapak Ibu raise hand kalau ada hal-hal yang mungkin perlu ditanyakan atau tadi penjelasan kami ada yang belum bisa dimengerti atau saat ini Bapak Ibu baru masuk, silahkan menanyakan ke kami. Nah, ini ada yang pertama dari SMA 2 Mojokerto, Pak Heri Susanto. Silakan Pak Heri. Ya, silakan di-unmute dulu Pak Heri. Pak Heri Susanto.
Kalau Pak Heri belum siap, mungkin selanjutnya ya. Mungkin Pak Wahid dari MGMP Bahasa Inggris. Silakan Pak Wahid. Pak Wahid masih di mute ya ini kelihatannya. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Waalaikumsalam. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Izin bertanya Bapak, mewakili MGMP Bahasa Inggris SMA Provinsi Jawa Timur. Terkait lomba NSDC Bapak, apakah ada NSDC yang berjenjang di tingkat kabupaten kota? Seperti itu Bapak, karena dari MGMP Bahasa Inggris SMA Provinsi sendiri, kemarin di acara raker kami tidak mengadakan kegiatan tersebut. Mungkin bisa nanti apa ya istilahnya, kami misalkan ada begitu, mungkin bisa mengawali atau sebagai perwakilan dari teman-teman di MGMP Kabupaten Kota Bahasa Inggris se-Jawa Timur seperti itu Bapak. Terima kasih Bapak. Yes. Ini langsung kami jawab saja ya Bapak Ibu. Untuk pelaksanaan NSDC itu memang dilaksanakan berjenjang. Mulai dari tingkat sekolah, kabupaten, provinsi, sampai nasional Bapak Ibu. Nah, untuk mekanisme di tingkat kabupaten kota, nah ini ada Bapak Ibu dari MKKS, ada Bapak Ibu dari cabang dinas yang sebagai koordinator utama pelaksanaan lomba-lomba di tingkat kabupaten kota. Ini kami menyerahkan sepenuhnya sebenarnya Bapak Ibu untuk seleksi tingkat sekolah dan tingkat kabupaten kota. Kami berharap ada seleksi secara berjenjang di tingkat sekolah maupun di tingkat kabupaten kota agar terjadi penseleksian secara rigid nih Bapak Ibu. Jadi nanti yang dikirim ke tingkat provinsi maupun nasional memang benar-benar perwakilan dan hasil seleksi mulai dari tingkat sekolah sampai ke tingkat provinsi. Gitu ya Pak Wahid ya. Masukan dari cabang dinas ya, Bapak Ibu Kepala Seksi Kasih SMA di cabang dinas. Ada Pak Wahid untuk yang Bapak, ya. Misalkan begini Bapak, kami dari MGMP Provinsi misalkan mengadakan istilahnya dalam rangka NSDC tingkat nasional yang Dinas Pendidikan Provinsi itu diperbolehkan atau bagaimana? Istilahnya seperti itu Bapak. Terima kasih. Kalau eventnya untuk pelaksanaan di tingkat provinsi itu mending di kami saja Bapak Ibu ya. NSDC-nya untuk yang dikirim ke kami ke tingkat provinsi itu adalah seleksi di tingkat kabupaten dan sekolah. Jadi silahkan untuk menseleksi di tingkat kabupaten dan sekolah untuk dikirim ke tingkat provinsi. Kami berharap tidak ada seleksi yang mengatasnamakan pelaksanaan NSDC tingkat provinsi. Ya, karena itu sudah kami laksanakan. Silakan untuk melaksanakan seleksi di tingkat sekolah dan kabupaten kota. Demikian Pak Wahid. Assalamualaikum Pak. Saya tadi. Matur nuwun Bapak. Matur nuwun saged. Terima kasih. Pak, saya yang tadi SMA 2 Mojokerto tadi. Oh, Pak Heri, monggo silakan Pak Heri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini yang ingin saya tanyakan tentang usia, maksudnya tentang kelas ya. Ini kan sampai ke level provinsi, terus itu bisa kelas 10, 11, 12 atau 10, 11 Pak? Kelas 10, 11 tahun pelajaran 2023-2024 Pak. Oh iya. Berarti nanti itu ada jenjang lagi yang level internasional yang BSDC Pak ya, kayak seperti tahun-tahun yang sebelum COVID dulu. Benar ya? Betul. Iya Pak, nanti ada yang tingkat internasionalnya. Ya. Terus kemudian untuk seleksi misalnya di tingkat kota atau kabupaten, itu apakah harus
dari seluruh sekolah di kabupaten atau kota itu, ataukah bisa kita satu sekolah? Soalnya misalnya gini, jadi misalnya dari seleksi di tingkat sekolah di kota atau kabupaten, itu misalnya dari SMA 2 Mojokerto begitu, terus satu tim jadi isi 3 orang itu langsung yang mewakili begitu, tidak apa-apa ya Pak? Silakan Bapak Ibu nggih. Untuk mekanisme seleksi itu kan ada 3 pembicara terbaik. 3 pembicara terbaik itu silakan dari satu sekolah boleh, dari 3 sekolah di satu tim itu silakan. Ini adalah hasil seleksi dari tingkat kabupaten kota yang nanti akan di SK-kan oleh cabang dinas. Jadi nanti yang masuk di kami ketika ada seleksi di tingkat provinsi Jawa Timur itu SK dari cabang dinas itu menjadi hal mutlak yang harus dilampirkan ketika daftar ulang di provinsi. Jika tidak ada SK dari cabang dinas, kami akan tolak. Yang kedua itu harus terdaftar di BPTI. Yang ketiga itu syarat minimal yang seperti tadi umur, kemudian kelas itu harus terpenuhi. Gitu. Iya. Lalu untuk model seleksi yang tingkat kota atau kabupaten tadi, itu apakah dari cabang dinas, apa dari MGMP Bahasa Inggris yang mengadakan? Monggo silakan. Kalau mekanisme dari tingkat sekolah di kabupaten kota, itu kami berharap ada sinergitas antara cabang dinas, MGMP, dan MKKS untuk pelaksanaan seluruh cabang lomba. Baik itu NSDC, LDBI, O2SN, OSN, FLS2N. Kami mohon diupayakan ada seleksi. Iya. Lalu yang terakhir Pak, kalau misalnya tadi kan Bapak bilang untuk persyaratan menjadi juri atau adjudicator di NSDC itu ada pengalaman pernah debat atau juri. Apakah bisa mengajukan dan cara mengajukannya seperti apa Pak? Bapak Ibu nanti mungkin yang dari panjenengan dari MGMP bukan nih Pak? Iya, dari MGMP Bahasa Inggris Kota Mojokerto. Ya, mungkin dari MGMP lain kemarin tuh dari mana nih? Dari Malang kalau tidak salah ya. Itu untuk khususnya juri yang debat, baik itu bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, itu memang diupayakan ya Pak. Itu syaratnya seperti itu idealnya. Karena nanti ketika pelaksanaan di tingkat provinsi maupun nasional, ya seperti itu nanti pelaksanaan lomba debatnya. Kalau nanti juri yang baru dan belum punya pengalaman sama sekali di lomba debat, nanti peserta didiknya kasihan nanti tidak bisa untuk bersaing di tingkat provinsi minimal. Gitu Pak. Terus untuk mengajukan menjadi juri atau adjudicator NSDC bagaimana Pak? Mengajukan persyaratannya tadi. Pak Eri, kalau untuk pengajuan juri memang kami belum begitu paham ya. Nanti coba kami koordinasikan dahulu dengan teman-teman BPTI ya. Iya. Jadi nanti menghubunginya di CP tadi, CP NSDC tadi. Di masing-masing CP tadi. Iya. Ya, terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak. Monggo dari mana Ibu? Dari MGMP PJOK Kabupaten Lumajang. Dari Bu Sinten? Bu Ika. Bu Ika. Nggih. PJOK nggih Bu. Nggih. Mau bertanya Bapak, untuk persyaratan peserta yang bukan juara event nasional. Nah, kebetulan murid kami ini tahun kemarin juara renang, cabur renang di Popnas Palembang, tetapi itu nomor bergu Pak, nomor estafet. Untuk nomor perorangan dia nggak dapat. Nah, ini apakah juga termasuk yang tidak diperbolehkan untuk mengikuti event? Karena di Juknis juga database record untuk nomor estafet tidak ada. Oh gitu. Jadi kalau yang sifatnya bergu, kemudian beda dengan cabang lomba yang ada di Juknis O2SN, bukan yang tidak diperbolehkan itu adalah dia menang di
kategori lomba O2SN yang ada di Juknis. Oh, nggih, Juara nggih. 1, 2, 3 tingkat Ya. provinsi, nasional maupun internasional, dan binaan-binaan yang dari instansi yang kami sebut tadi. Oh, Itu nggih. tidak boleh. Tidak boleh. Oh, Nggih. berarti untuk ini bisa mengikuti nggih, Pak? Untuk Nggih, event O2SN tahun ini. bisa Ibu, bisa. Oh, ya. Nggih, Nggih. Terima kasih banyak, Bapak. nggih. Maaf Pak, saya Pak tunjuk Pak. Monggo silakan. Saya tadi soalnya sudah angkat tangan nggak ditunjuk. Saya Ya. Pak Wirawan, Pak dari Ketua Iya. MGMP Bahasa Inggris Kabupaten Mojokerto. Ya Monggo ini silakan, kita Pak. teman-teman MGMP Bahasa Inggris 3 kali nih. Pak Wahid, Pak Eri, saya. Nggih, monggo. Yang saya tanyakan tadi kan ada single untuk single pendaftaran online dulu ya anak-anak ya. Yang saya Iya, betul, Pak. tanyakan tadi disuruh seleksi dari kabupaten kota, oke, kita paham. Tapi permasalahannya Bapak, yang terjadi di tahun kemarin itu ada kabupaten yang mengirim lebih dari 1 tim karena mereka bisa mendaftar online-nya karena pemahaman kita satu kabupaten satu kita seleksi, namanya nyeleksi itu kan cuma 1 yang dikirim. Nah ini bagaimana kebijakannya? Apakah sama seperti tahun sebelumnya? Apakah ini satu kabupaten kota itu hanya 1 yang diseleksi? Karena kalau seperti tahun kemarin, daripada kita banyak ongkos, mending kita tawari aja dari sekolah yang memang berkompeten, siswa berkompeten, sudah kita seleksi secara yaitu setiap kabupaten provinsi, kabupaten kota. Ya, halo. Iya, monggo silakan Pak. Mohon yang lain di-mute dulu ya, Tolong Bapak yang Ibu. lainnya jangan bicara dulu ya, saya tak ngomong karena ini penting. Oh, Mohon maaf ya. Nah, ya ini bukan ini bahasa Inggris. Kita mohon ketegasan dari panitia. Kalau memang satu kabupaten, satu kota itu 1 tim, ya semuanya juga berlaku seperti itu. Kita gampang boso Mojokertoan itu tiwas nyeleksi soro-soro, ternyata dari kabupaten lain ada lebih dari 1 tim. Nah, monggo ini dipastikan sekarang. Yang kedua, kita mohon dari provinsi juga menekan ke dinas cabang, ya, mohon bersedia memberikan sertifikat buat atau menjadi terpilih di kabupaten atau kota, minimal yang terpilih lah, ya, yang lolos seleksi itulah minimal, gitu ya. Itu yang minimal karena itu tidak ada penekanan dari situ. Nah, apalagi kita juga ini anak-anak itu juga melewati proses yang memang kita usahakan untuk seleksi, ternyata kita seleksi ya tadi akhirnya ada kabupaten lain lebih dari 1 tim. Nah ini kita kemarin agak kecewa dari Kabupaten Mojokerto. Terima kasih Pak. Mohon tanggapannya. Ya, Pak Wirawan ya. Pak Wirawan, mohon maaf, ini tahun ini LDBI NSDC ya, untuk cabang lomba LDBI ya. Bahasa Inggris Pak, NSDC Pak, bahasa Inggris. NSDC. Ya. Untuk tahun kemarin LDBI NSDC itu dilaksanakan secara mandiri. Jadi bukan pembiayaan dari kami, tapi dari kabupaten kota atau dari sekolah yang akan mengikuti ke tingkat Provinsi Jawa Timur. Memang pada awalnya itu kami batasi Bapak Ibu untuk mengirimkan 1 perwakilan terdiri dari 3 pembicara terbaik di tingkat kabupaten kota dengan biaya mandiri. Nah, pada saat itu memang ada kabupaten kota yang mengirimkan lebih dari 1 tim. Karena ada kabupaten kota yang ternyata itu tidak terdaftar Bapak Ibu. Nah, komponen pembiayaan pada saat itu ada pembiayaan juri yang kami bagi ke semua peserta yang mendaftar. Dan itu kan kalau ada yang mengundurkan diri karena tidak terdaftar di BPTI, itu kan berarti mengurangi anggaran yang akan masuk untuk pembayaran honorarium juri. Jadi akhirnya yang mau mengikuti silahkan. Itu pada saat terakhir pelaksanaan. Nah, tahun ini itu pelaksanaan full kami biayai semua Bapak Ibu. Jadi kami minta nanti yang dikirim ke kami itu hanya 1 perwakilan kabupaten kota yang terdiri dari 3 pembicara terbaik.
Itu nanti yang akan kami seleksi di tingkat provinsi, baik LDBI maupun NSDC. Jadi tidak ada lagi nanti satu kabupaten kota terdiri dari 2 tim, 3 tim. Karena kami juga pembiayaan itu juga sangat besar, Bapak Ibu. Kami maunya juga bisa lebih dari 1 tim untuk kami seleksi. Tapi karena pembiayaan kami sangat terbatas dengan jumlah kabupaten kota yang besar dan 1 tim terdiri dari 3 orang, maka kami berharap untuk seleksi di tingkat sekolah, kabupaten kota, itu dapat mengirimkan 1 tim yang terdiri dari 3 pembicara terbaik. Monggo silakan dari 1 sekolah ataupun ketiga-tiganya dari lain sekolah untuk dikirim ke tingkat Provinsi Jawa Timur. Itu nih Pak Wirawan nih. Saya Pak, Ngapunten. Oke, siap Pak. Saya Pak Heru. Pak Heru. Saya Pak Heru. Nggih, monggo Pak. Banyuwangi Pak. Banyuwangi. Monggo silakan. Nggih. Setelah ini saya Pak Heru Kabupaten Lumajang. Pak. Baik. Ketua MKMP. Banyuwangi dulu nggih Pak, habis itu Lumajang. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heru. Saya Ketua MGMP Banyuwangi, Bahasa Inggris Banyuwangi. Ini pengalaman tahun yang lalu Pak Heru. Kami mengadakan seleksi di kabupaten itu NSDC. Kemudian tadi disampaikan oleh Pak Heru yaitu mendaftar dulu di portal. Sehingga kemarin tahun yang lalu kami itu ada sedikit bermasalah karena masing-masing sekolah itu mengirimkan secara mandiri sekolah itu sehingga setelah kami laksanakan seleksi di tingkat kabupaten, yang menang dan terbaik itu tidak bisa terkirimkan, melainkan yang kalah lah karena sudah mendaftar di portal itu Pak Heru. Mohon kejelasannya nanti karena apa? Tahun ini juga kami melaksanakan NSDC di tingkat kabupaten yang sudah kami jadwalkan bulan 2 ini dan yang pemenangnya insya Allah akan kami kirimkan. Tetapi kami juga takut kayak tahun yang lalu masing-masing sekolah itu secara mandiri mengirimkan di lewat portal itu Pak Heru. Ini mohon solusinya dan mohon kejelasannya. Terima kasih Pak. Dengan Pak Sinten tadi Pak, mohon maaf. Pak Supriyadi, Ketua MGMP Bahasa Inggris Banyuwangi. Pak Supriyadi. Bapak, makanya itu kami menekankan untuk tahun ini semua yang akan mengikuti lomba, tidak hanya LDB NSDC, tapi semua cabang lomba yang dilaksanakan oleh BPTI, terdaftar dulu di BPTI. Nanti ketika seleksi di tingkat kabupaten kota, mohon nanti juga dilihat kembali. Apakah nanti anak-anak yang akan mengikuti lomba di tingkat kabupaten, seleksi tingkat kabupaten, biar nanti tidak terjadi lagi ketika sudah seleksi dan itu sudah jadi juara. Ternyata yang jadi juara itu tidak terdaftar di BPTI. Itu yang akan jadi permasalahan tersendiri di panjenengan dan di kami. Ketika masuk di kami akan kami tolak Bapak Ibu. Loh, ini padahal ini juara satunya tingkat kabupaten kota. Tetapi kalau itu tidak terdaftar di tingkat di portalnya BPTI, terpaksa kami tidak bisa untuk mengikut sertakan. Karena percuma nanti ketika kami kirim ke nasional, dari nasional pun juga tidak bisa ikut. Data seluler WiFi-nya nggak saya ikut. Itu Pak, hati-hati. Jadi mohon nanti dipastikan dulu semua peserta yang ikut seleksi di tingkat kabupaten kota sudah terdaftar di portalnya BPTI. Gitu nih Pak. Ngapunten Pak Heru. Berarti yang ikut dari Nganjuk, Pak. Dari Pak Priyadi dulu, kemudian dari Lumajang ya. Iya. Priyadi gimana Pak? Berarti gini Pak Brigjen, berarti nanti kami kan mau melaksanakan di tingkat kabupaten. Nah, nanti masing-masing sekolah itu daftar dulu atau gimana? Ya, ataukah betul. nanti Semua sekolah daftar dulu di BPTI. Kan daftar gitu. Iya. Oh, nggih Pak Brigjen. Berarti daftar dulu di sekolah, langsung nanti kami memilih salah satu setelah diadakan penyeleksian itu yang terpilih gitu Pak Heru. Oh, bukan seperti itu, Pak. Jadi umpamanya di tingkat kabupaten kota ini ada 10 sekolah nih yang mau ikut SDC. Silakan 10 sekolah itu mendaftar semua di portalnya BPTI. Okay. Dari 10 sekolah itu panjenengan seleksi kan, keluar nanti juara.
Nggih. Satu tim itu bisa terdiri dari satu sekolah yang sama Sesuai juklis itu ataupun berarti, Pak. dari Nggak jelas itu. pembicara terbaik dari sekolah-sekolah lain. Nah, satu tim ini kalau tidak ada yang tidak terdaftar di PPTI, ya tidak bisa nanti ikut ke tingkat provinsi maupun nasional. Makanya sebelum seleksi tingkat kabupaten kota, dipastikan sudah terdaftar di BPTI. Oke, Pak. Kalau belum terdaftar di BPTI, segera daftar Pak, mulai sekarang. Siap. Oke. Lumajang, Paham, Pak. Nggih. Lumajang, Pak. Dari Malang, permisi. Lumajang, Pak. Lumajang dulu. Dari Lumajang dulu, silakan dari Oke, Lumajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, saya Ketua MGMP Kabupaten Lumajang, PJOK. Yang saya tanyakan, sebenarnya apa yang disampaikan tadi sebelum saya itu sebenarnya ada semua di juklis, Pak. Untuk persyaratan lomba memang yang pertama adalah daftar di BPTI. Makanya di seleksi kabupaten nanti itu ditunjukkan kartu pendaftaran yang dari BPTI. Kalau tidak ada pendaftaran dari BPTI, ya jangan ditolak sudah di tingkat kabupaten. Karena nanti pasti mendal itu di tingkat nasional itu sudah jelas. Nah, oke Pak, langsung ke pertanyaan Pak. Ini pengalaman dari tahun lalu Pak, ketika di Batu Suki, TM-nya untuk U2SN. Itu saya harap tahun ini kita memang sesuai dengan juklis, sehingga tidak ada interpretasi nanti ketika di TM, di technical meeting ya Pak. Karena waktu kemarin di Batu Suki itu waktu TM itu banyak sekali silang pendapat Pak, berkaitan dengan keabsahan peserta ya. Artinya nanti panitia harus tegas Pak, sesuai dengan juklis yang sudah disampaikan pada saat Zoom meeting sekarang ini Pak ya. Kemudian yang kedua, tahun kemarin ini juga lucu Pak. Ini sudah TM sudah dilaksanakan, ketika akan lomba tiba-tiba dides Pak. Alasan saya ingat waktu itu dari Ponorogo. Kebetulan atletnya teman saya itu ya, Ponorogo. Artinya apa? TM sudah selesai, maka tidak boleh di lapangan anak didiskualifikasi Pak. Ini jangan sampai terulang kembali. Setelah TM apapun itu tidak boleh dibatalkan Pak. Ya, untuk U2SN. Sekali lagi setelah TM itu tidak ada di peraturan lomba manapun Pak. Ini cabang apa? Cabang apa ya Pak? Itu atletik kalau tidak salah Pak. Atletik. Jadi perlu diingat-ingat setelah technical meeting, kebetulan saya juga ketua cabur Pak di Kabupaten Lumajang. Ini tidak ada Pak aturan cabur ketika TM selesai itu dibatalkan. Saya berharap panitia ini nanti juga mengawal proses-proses itu. Dari mulai TM, technical meeting, itu kan tadi sudah dijelaskan, atlet-atlet yang bagaimana yang tidak boleh, atau siswa yang bagaimana yang tidak boleh ikut lomba, yang sudah dipaparkan semuanya ya. Nah, kalau sudah kayak teman saya kebetulan tadi dari Lumajang juga bilang ya, kalau itu sudah nanti oke, kami berharap nanti pada saat TM, hal-hal seperti itu harus juga clear sama dengan yang disampaikan Bapak di Zoom hari ini. Ya. Baik. Jadi panitia juga harus mengawal betul karena olahraga ini complicated Pak, persyaratannya dan sebagainya. Dinamika pada saat TM itu juga sangat ini Pak, ya naik turun Pak. Jadi panitia nanti harus mengambil peranan di situ, termasuk pada saat pelaksanaan lomba. Jadi saya titip pengalaman dari tahun kemarin yang di Batu Suki maupun di yang di Batu itu, jangan sampai itu terulang kembali ya. Jadi pada saat TM merujuk pada aturan yang ada. Kebetulan yang kedua, setelah TM mohon jangan dibatalkan lagi ya atau di-cancel. Tidak ada pengcancelan setelah TM. Itu Pak, terima kasih sekali lagi. Terima kasih dari PJOK Lumajang. Pak Sinten, Bapak Sigit Arifianto Pak, Ketua MGMP PJOK Kabupaten Lumajang. Pak Sigit. Iya Pak Sigit. Dari Terima kasih Kota Malang, atas masukan ya Pak, masukan kritikan kaitannya dengan pelaksanaan U2SN cabang lomba atletik. Nah, kami memang tidak berjalan sendiri Bapak Ibu. Kami bekerja sama dengan Pengprov cabang lomba atletik. Nah, kalau sebenarnya TM itu adalah keputusan akhir ketika peserta ini akan maju di lomba. Dan itu menjadi keputusan akhir ketika nanti, oh ya, kamu boleh maju untuk lomba, kamu enggak. Tapi ketika nanti sudah di lomba, pas di lomba didis. Nah, itu memang jadi masukan ke kami. Kami juga baru mendengar ini, Bapak. Itu juga nanti akan jadi satu
hal yang perlu kami tekankan ke Pemprov untuk cabang lomba atletik. Dari Nganjuk, Pak Heru. Kaitannya untuk pelaksanaan harus sesuai juknis. Memang harus sesuai juknis memang, Pak. Tapi nanti ada masukan yang seperti ini juga masukan baik. Nah, teman-teman koordinator yang O2ASN mohon nanti dicermati ya Bapak Ibu untuk pelaksanaan O2ASN. Marji, Terima kasih Pak. Kabupaten Nganjuk, Pak Heru. Selanjutnya dari Malang, silakan. Oke, terima kasih Pak Heru. Mohon izin bertanya Pak, mewakili teman-teman guru seni budaya dari MGMP SMA Kota Malang. Yang pertama kami tanyakan Pak, mengenai ini, satu, di kami ini kan ada teman dari MA yang ikut gabung di SMA. Nah, apakah yang seperti ini nanti tetap kami terima atau tidak? Yang kedua, mohon disosialisasikan juga mengenai ISMA, Pak, karena di pendaftaran kemarin juga ada bagian yang harus kami penuhi juga mengenai integrasi ISMA dengan BPTI untuk masing-masing peserta. Kemudian di kategori tari Pak, di FLS 2N, kategori tari ini biasanya kan berpasangan. Nah, di pedoman teknis yang diterbitkan oleh pusat dari Kemendikbud itu di bagian deskripsi bagian ini dijelaskan bahwa tunggal, tapi di bagian lainnya, di bagian penjelas itu ada tari berpasangan. Nah, ini yang kami ikuti apakah yang tari tunggal untuk tari, apakah tari yang berpasangan. Kemudian ini satu lagi Pak yang krusial mengenai juri Pak. Di Kota Malang kemarin juga ini terjadi di tahun lalu. Mengenai juri apakah ada standarisasi atau petunjuk atau arahan atau sejenisnya. Karena di beberapa kategori ini ada juri yang terlibat di kabupaten kota, kemudian ketika ada kontingen dari kami lolos ke tingkat provinsi, ketemu lagi dengan juri yang sama, Pak. Nah, yang demikian mohon juga dijadikan perhatian dari pihak provinsi agar supaya tidak terjadi juri yang sama di tingkat kota kabupaten kemudian naik ke tingkat provinsi. Kemudian usulan Pak untuk yang juara Pak nggih. Juara mengulang dari usulan dari Bapak Wirawan tadi mengenai sertifikat, harapan kami dari Capdin nanti diberikan diberikan kewenangan untuk menerbitkan sertifikat, utamanya juga kalau yang sebelum-sebelumnya sertifikat untuk juara 1, 2, dan 3, kami berharap nanti yang juara harapan atau mungkin yang 10 besar juga mendapatkan sertifikat, atau kalaupun itu memang sulit didapat mungkin surat keterangan seperti itu Pak. Terima kasih dari saya selaku wakil dari MGMP Seni Budaya SMA Kota Malang. Terima kasih atas waktunya Pak Heru. Dari Kabupaten Nganjuk, Pak Heru, PJOK. Ya, sebentar Pak, ini kami tanggapi langsung saja nggih, biar nanti pertanyaan yang sama dengan jawaban yang sama tidak terulang kembali. Ya, yang pertama siswa MA apakah boleh ikut? Boleh Bapak Ibu. Karena yang dari kementerian itu ada siswa MA juga, SMA, MA atau sederajat, itu boleh ikut. Kemudian dengan integrasinya ISMA, memang kalau yang MA itu kan dia pakai EMIS, kami pakai Dapodik. Ketika nanti ada peserta didik yang dari MA, nanti mohon dikonfirmasikan ke kami. Kami akan memasukkan peserta yang nanti ke tingkat provinsi untuk dibukakan atau dibuatkan akun khusus untuk MA. Oke. Kemudian yang untuk tari tadi Bapak Ibu. Tari itu apakah 1 orang atau 2 orang?
Berarti MA ngeneno MA dhewe ya, Ini ngirim kami dhewe. konfirmasi ke BPTI, itu ternyata Ya, boleh SMA, satu orang, SMK, MA. 2 orang, Pak. Oke, kewenangan. 2 orang boleh putra SMA, putri, SMK dari situ. boleh berpasangan, boleh putra putra, boleh berpasangan. Ini enek O2SN loh. Gitu. Kemudian yang untuk juri, ini mungkin Bu itu enek, terus enek. Dwi mungkin bisa untuk memberikan penjelasan, Bu, kaitannya dengan juri itu kualitas ataupun pemilihan juri itu seperti apa, Bu? Monggo, Bu Dwi. Terima kasih Mas Heru. Bapak, kami kemarin untuk juri tari kami pilih dari perguruan tinggi dengan harapan itu tidak mempunyai siswa SMA. Jadi akademi ada yang sebentar, ada yang akademisi, ada yang praktisi. Nah, dengan harapan tidak mengajar di SMA. Kalau saya pilihkan dari juri SMA, itu takutnya nanti membawa muridnya sendiri. Nah, kebetulan kami tidak tahu kalau juri itu sudah dipakai untuk seleksi kap kota. Oleh karena itu, untuk tahun ini kami tidak membawa juri itu. Kami akan ganti juri itu kalau memang di situ sudah terjadi seperti itu. Supaya aman. Ya, kemarin harapan kami juri itu dari praktisi dan akademisi, tidak ngambil dari guru. Dengan harapan tidak membawa siswa. Ternyata juri ini sudah dipakai. Nah, itu di luar prediksi kami untuk status juri ya. Yang kedua, itu yang masalah berpasangan, itu maksudnya satu kelompok, satu grup itu isinya 2 orang. Boleh campuran, putra-putri atau putri saja atau putra saja. Yang penting jumlahnya 2. Kalau aturannya di situ seperti itu, ya. Halo. Sudah cukup jelas, Bapak, Ibu? Teman mari lapo, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Ini Bu, usulan mungkin Bu, supaya tidak terulang mengenai juri nggih, nun sewu. Barangkali mungkin sebelum untuk juri dipastikan dulu mungkin buat semacam ini nggih, surat kesepahaman bahwa sebelum di tingkat provinsi ini, artinya di FLS 2N ini juri yang bersangkutan tidak pernah terlibat pada proses penjurian di tingkat lainnya. Mungkin dengan seperti itu bisa memfilter keterlibatan juri dari kota kabupaten ke tingkat provinsi. Mungkin itu yang bisa menjadi usulan kami, Ibu. Terima kasih. Belum kesediaan menjadi juri, kami selalu tanya, apakah mempunyai murid? Apakah membawa murid atau melatih? Jawabannya tidak. Nah, Bapak juga perso kan, namanya seniman, ya kan? Saya juga seniman. Kadang-kadang kan golek aman, kan gitu ya. Nah, itu di luar dugaan kami. Tapi nanti untuk tahun ini kami usahakan untuk lebih selektif lagi. Sami-sami Pak. Bapak Ibu. Nah, itu untuk bertanya untuk penseleksian khususnya juri di tingkat provinsi mungkin akan kami ketati kembali, Pak. Baik itu juri, wasit maupun petugas lapangan yang nanti akan bertugas di seleksi lomba. Oke, selanjutnya Bapak Ibu. Dari Surabaya, Pak. Dari Ponorogo, Pak. Ya, Surabaya dulu, setelah itu Ponorogo. Siap. Baik, terima kasih Pak Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari mewakili MGMP Seni untuk Surabaya. Pertama, untuk FLS 2N tahun ini apakah diterbitkan panduan dari provinsi ya. Artinya panduan ini kan untuk merespon detail dari BPTI. Jika tidak,
apakah patokan kita, pedoman kita hanya dipakai yang menggunakan panduan dari PPTI. Karena prinsipnya kan itu kan adalah dari nasional, Pak. Itu satu. Yang selanjutnya adalah yang kedua itu penyelenggaraan itu tadi luring ya Pak ya. Untuk penyisian seperti tahun lalu ya luring dan daring untuk penyisian dan kemudian luring untuk finalnya. Sesuai dengan juknis Pak ya. Betul Pak ya. Ya mungkin itu terus untuk yang sering permasalahan yang sering terjadi memang jika ketika diterbitkan panduan dari provinsi kadang-kadang malah menjadi tujuannya memang bagus untuk ini detailnya, tetapi kadang-kadang malah ada selisih dengan BPTI ini yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Sehingga biasanya di kalangan kabupaten kota terjadi kebingungan, misalkan seperti itu. Nah, mohon untuk arahannya kira-kira jika menerbitkan panduan, mohon juga harus sinkron juga dengan BPTI dalam artian kalaupun ada hal yang lebih, ada interpretasi yang berbeda dengan BPTI. Ya, itu saja Pak Heru, mohon arahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Firdaus. Ya. Yang pertama terkait juknis provinsi. Ya, ini kami akan membuat untuk juknis provinsi karena biar untuk lebih detailnya. Memang tahun kemarin Bapak Ibu, juknis yang dari pusat dan juknis dari provinsi itu sebenarnya sudah linear, sudah sama. Tetapi dari pusat itu berubah itu sampai 3 kali. Dan itu perubahannya itu mendekati pelaksanaan lomba tingkat kabupaten, tingkat provinsi. Yang di tingkat kabupaten itu sudah dilaksanakan. Jadi akhirnya permasalahan itu akhirnya numpuk di kami. Nah ini di juknisnya provinsi seperti ini, juknisnya pusat seperti ini. Ternyata itu ada juknis keluaran terbaru revisi ketiga. Nah kami juga kemarin ketika rakor di Bali, kebetulan Mas Ilham yang datang ke sana, itu juga sudah meminta kepada BPTI, juknis jangan sampai berubah. Kalau itu sudah di-share dan seluruh Indonesia memakai juknis yang dari pusat, dari BPTI, itu yang akan menjadi turunan di tingkat kabupaten kota maupun provinsi. Nah itu kalau itu berubah sampai 3 kali, nah itu kan pasti nanti akan terjadi pergeseran pandangan, pergeseran pelaksanaan. Itu yang kemarin menjadi masalah di kami, Bapak Ibu. Betul, Pak. Kemudian yang untuk seleksi, ya kami nanti akan menyesuaikan, mengikuti juknis pusat. Seleksi akan kami laksanakan awal menjaring 10 besar itu secara luring. Yang 10 besar baru setelah terseleksi akan kami laksanakan secara, mohon maaf, balik. Untuk seleksi 10 besar akan dilaksanakan secara daring. Setelah terseleksi 10 besar itu akan kami laksanakan secara luring. Gitu ya Pak Firdaus ya. Siap Pak. Okay. Untuk tadi juara sertifikat yang tingkat kabupaten kota, ya ini mungkin ada Bapak Ibu dari cabang dinas. Kami mohon mungkin aspirasi dari teman-teman persekolahan ya, untuk dapat menerbitkan sertifikat ya minimal 5 besar. Juara 1, 2, 3, harapan 1 dan harapan 2 untuk sertifikatnya. Syukur-syukur nanti ada uang pembinaan kalau ada dari tingkat kabupaten kota. Monggo silakan minimal ya tadi ada sertifikat lah untuk yang di tingkat kabupaten kota. Nanti untuk yang tingkat provinsi pasti akan kami buatkan Bapak Ibu. Oke, selanjutnya dari Ponorogo silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Saya Yuda Pak, Ketua MGMP PJOK Kabupaten Ponorogo yang kemarin membawa atlet, salah satunya adalah di Batu Suki yang tiba-tiba kena dis yang kami tidak sangka-sangka Pak. Supaya jangan terlibat, supaya jangan terjadi kembali. Mohon untuk juknis atau penyamaan persepsi Pak dari kabupaten kota ini dan juga dari wasit juri ini diperjelas sehingga petunjuk-petunjuk apapun bisa dipendampingkan ke kami sehingga dari cabang-cabang olahraga yang ada di situ kami akan lebih intensif sehingga kami membawa atlet yang sudah kami seleksi
dengan baik, sudah berdarah-darah kami mengadakan seleksi sampai di sana kena dis, kasihan ke anaknya dan orang tuanya. Ini kena mental Pak, kasihan anak-anaknya juga. Nah ini supaya tidak terjadi kembali, mohonlah adanya pendampingan di masing-masing cabur yang diinikan Pak, yang dilombakan. Sehingga nantinya apa yang kami bawa itu juga di sana juga tidak akan kena dis kembali. Makanya Bapak mungkin usulan dari saya, terima kasih. Oke, matur nuwun Pak Yuda. Ya, ini masukan baik Pak buat kami Pak untuk ke depan lebih baik untuk penseleksian utamanya di cabang lomba O2SN yang untuk olahraga. Ya, nanti ini jadi masukan kami ketika kami nanti menggandeng Pemprov cabang lomba terkait. Terima kasih Pak Yuda. Selanjutnya masih ada yang Dari Kabupaten Nganjuk. Oke, silakan. Dari Pasuruan. Habis Nganjuk Pasuruan nggih. Nggih. Monggo dari Nganjuk. Pasuruan, Bapak. Dari Nganjuk. Tadi dari Nganjuk dahulu ya, nanti setelah itu Pasuruan. Oke. Oke, dari Ketua MGMP PJOK Nganjuk, Pak. Nggih, monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Waalaikumsalam. Terkait O2SN yang kami ikuti mulai tahapan tingkat sekolah, kabupaten, dan provinsi, Pak. Kemarin memang ada problematika, alhamdulillah teman-teman punya komitmen untuk menyelesaikan bersama-sama. Tadi sudah disampaikan dari teman yang dari Lumajang, dari Ponorogo, intinya menyempurnakan kegiatan. Dan yang perlu kami tanyakan, Pak, mudah-mudahan sudah ada evaluasi terkait bidang lomba karate. Itu kemarin slotnya karate itu kan hanya satu kabupaten atau kota, satu putra, satu putri. Namun dalam seleksinya itu ada kategori kata, komite, terus ada kelompok yang 60 kg, ada yang di bawah 60 kg, sehingga yang berangkat kan hanya satu Pak slotnya. Mudah-mudahan tahun ini sudah ada satu evaluasi dan revisi. Terus yang kedua Pak, kami memiliki atlet satu, tunarungu sama tunawicara. Tunarungu juga tunawicara. Itu pernah juara satu di pekan prestasi Paralimpik Nasional. Nah ini yang bersangkutan punya hak untuk mengikuti di O2SN apa tidak? Karena kan yang bersangkutan ada kekhususan. Cuma dia punya kemampuan untuk bersaing dengan yang normal gitu. Ini mohon petunjuk arahannya terkait sertifikat di kabupaten atau kota kami tidak ada masalah. Alhamdulillah clear, clean, tidak ada masalah. Demikian Pak Heru, pangapunten matur suwun sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Sumarji, yang pertama tadi kaitannya dengan karate, cabang lomba bidang lomba karate yang di nomor kata komite. Memang kalau di Juknis dan di kami itu kan satu orang putra, satu orang putri. Satu orang putra, satu orang putri ini ada kata komite. Ada di atas 60 dan di bawah 60. Nah, untuk pelaksanaan tahun ini itu sama sebenarnya Bapak Ibu. Kata komite ada di bawah 60 dan di atas 60. Untuk jumlahnya itu tetap Bapak Ibu, satu orang putra, satu orang putri. Harus memilih dia berada di mana, expertnya di mana. Yang kedua, untuk yang tadi juara para Olimpik ya, itu sekolahnya di mana Pak Sumarji? Sekolahnya itu di SMA reguler atau bukan? Sekolah umum Pak, di sekolah kami sekolah umum. SMA? Ya SMA 2 Nganjuk Pak, kebetulan murid kami sendiri. SMA 2 Nganjuk. Ya, kalau betul. dia di SMA 2 Nganjuk dan dia sudah pernah mengikuti lomba dan itu juara nasional, ya tetap tidak bisa ikut Pak. Wes, siap Pak. Ya, tidak bisa ikut. Daripada nanti, karena sudah juara nasional itu. Iya. Iya. Iya Pak, siap. Iya. Gitu, Ge.
Pak Sumarji. Nggih, matur suwun, Pak. Pasuruan. Nggih, monggo yang dari Pasuruan silakan. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Iya, saya Bu Elvi Sundari dari MGMP Bahasa Pasuruan, nggih. Ini yang saya tanyakan LDBI dan NSDC. Untuk tahun kemarin 2023 semua kan dilakukan. Nah, ini untuk tahun ini kan ada pelaksanaan secara luring di tingkat kota, kabupaten. Nah, ini yang saya tanyakan untuk tingkat kota, kabupaten. Ini nanti jurinya, ini bagi kami pertama Pak, karena yang tahun kemarin untuk LDBI dan NSDC ini di kota kami tidak mengadakan seleksi, jadi langsung kami ikut Jawa Timur, kemudian yang lolos bisa langsung masuk gitu. Satu yang saya tanyakan tentang jurinya Bapak, kalau untuk luring. Kemudian yang kedua yang saya tanyakan, tahun kemarin untuk NSDC dan LDBI ini kan berbayar nih. Nah pada saat itu, pada saat Zoom meet dengan panitia LDBI dan NSDC, berharap untuk tahun ini ada gratis gitu. Itu yang saya tanyakan Pak, dua hal itu. Terima kasih Pak Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, dengan Bu Evi MGMP Bahasa nggih Kota Pasuruan. Yang pertama untuk ini yang ditanyakan itu jurinya tingkat provinsi atau juri tingkat kabupaten, Bu Evi? Juri tingkat kabupaten kota Bapak, karena kemarin kita belum pernah mengadakan seleksi di kota kabupaten gitu. Nggih, matur nuwun. Bagaimana cara mendapatkan juri untuk tingkat peringatan, Bu? Nggih, jurinya yang diperkenankan itu dari mana gitu, karena kan ingat tahun kemarin belum mengadakan kita, nggih. Oh, nggih. Di Juknis sebenarnya sudah ada Bu kriteria jurinya seperti apa. Cuman nanti ada pertanyaan yang sama dari mana tadi kaitannya Juknis yang untuk LDB NSDC itu punya sertifikat dan sudah diakui oleh BPTI itu nanti akan kami tanyakan kembali Bu, karena kami juga tidak begitu paham kalau terkait juri khususnya yang untuk lomba debat ini. Terus yang kedua, untuk pembiayaan tahun 2024 ini seluruhnya kami tanggung Bapak Ibu, mulai dari akomodasi, konsumsi, sama nanti ada uang transport. Nah, uang transport untuk pengganti biaya perjalanan Bapak Ibu, yang terdiri dari satu tim. Satu tim itu ada 3 peserta didik, gitu. Per kabupaten kota satu tim. Itu akan kami biayai seluruhnya. Jadi tidak lagi berbayar karena kami sudah menganggarkan di APBD kami. Oh begitu, Itu alhamdulillah. Nggih. Matur nuwun Bapak, sip. Nggih, monggo. Matur nuwun, kita bayar untuk tahun ini. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Selanjutnya? Probolinggo, Pak. Masih ada Bapak Ibu? Ada. Oh, monggo silakan Pak. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat dari SMA 2 Probolinggo. Mau tanya Pak, yang pertama untuk BPTI Pak. Jadi ketika daftar registrasi BPTI, tahun lalu kita sempat daftar Pak untuk karakter, itu ternyata salah gender. Jadi otomatis kita nggak dilanjutkan. Untuk tahun ini, apakah bisa Pak? Kalau misalkan terjadi kesalahan pada saat input, bisa dirubah atau tidak datanya. Kemudian, yang kedua untuk O2SN, Pak. O2SN itu kan nomor lombanya banyak. Apabila pernah menjuarai di salah satu nomor, apakah bisa diizinkan untuk ikut lagi untuk tahun ini, Pak? Itu saja. Terima kasih, Pak. Ya, Mas Rahmat dari 2 Probolinggo. Kalau salah input di portalnya BPTI, sebenarnya bisa untuk dirubah. Tapi karena mungkin yang mengakses itu se-Indonesia, diupayakan jangan sampai salah input. Karena kalau nanti salah input dan itu kami minta untuk dibuka kembali, itu responnya itu lama, Pak.
Upayakan jangan sampai salah. Diteliti dulu ketika sudah mau submit, baru disubmit. Diulang dulu, apakah sudah benar datanya. Karena kalau sudah disubmit, kami meminta untuk membuka portal itu kembali ketika itu sudah ditutup. Susah. Susah sekali, Pak. Gitu, Ge. Terus yang kedua, kaitannya dengan apa tadi ya? O2SN, Pak. O2SN. Iya, O2SN ya. Olahraga. Ya, pernah memenangkan salah satu nomor Oh, lomba. yang pernah memenangkan, Ge. Ya. Kalau pernah Apa ada memenangkan kesempatan? di cabang lomba yang sama, umpamanya ini karate, dia tahun kemarin menang, terus dia ikut lagi karate sekarang, enggak boleh. Kalau dia di bidang lomba yang beda, itu boleh. Atletik, sekarang ikut atletik nih, tahun kemarin belum pernah juara, boleh, orangnya sama. Kalau di cabang lomba yang sama, enggak boleh. Gitu, Berarti kalau renang dada nanti ikut lagi bebas atau punggung nggak boleh, Pak, ya? Enggak boleh. Sama-sama Di renang. satu cabang Nggak lomba yang sama itu enggak boleh. Siap. Terima Oke. kasih, Bapak. Meskipun nomornya beda ya. Cabang lomba yang Iya. sama. Oke. Cabang lomba Pak, sama. Oke, itu siap. juara kalau tingkat nasional, Pak. Kalau nggak nasional nggak apa-apa, Pak. Itu khusus yang Oh nasional iya, itu. kalau yang tingkat nasional, internasional itu enggak boleh. Yang yang tahun dia lalu ikut bina, lagi nggak apa-apa, Pak. Asalkan dia tidak juara nasional. Kalau juara kabupaten nggak apa-apa, Pak, ikut lagi. Di Jukli seperti itu, Pak. Terima kasih tambahan, Pak. iya betul. Kalau di tingkat kabupaten enggak apa-apa. Di tingkat nasional, internasional, dan binaan itu enggak boleh. Oke, siap, Bapak. Terima kasih informasinya. Iya. Saya, Mohon izin, saya Bapak. Pak, Assalamualaikum. dari Ini dari mana Jember, dulu Pak. ini Bapak Ibu, Ibu-ibu Saya dari mana dulu? dari Gimana? Jember, Pak. Baik, dari Jember dulu ya. Setelah itu dari Madiun ya. Nggih. Nggih, Jember, monggo silakan. Ya. Saya Bu Mariana dari MGMP Bahasa Inggris Jember, Pak. Saya izin sharing saja, Pak, untuk Bu Elvi ya tadi yang menanyakan Iya. juri dari NSDC ya, SDSDC khususnya. Karena kalau Jember ini sudah berkali-kali mengadakan tingkat kabupaten, karena memang kami biasanya seleksi dulu di tingkat kabupaten. Nah, jurinya itu Bu tidak boleh mengambil dari guru, Pak. Jadi tidak boleh mengambil dari guru. Kita mengambil biasanya dari luar, mahasiswa ataupun dosen yang satu memiliki sertifikat. Kemudian kalau tidak ada sertifikat adjudicator, Bu, itu bisa para mahasiswa yang memang sudah punya komunitas debate begitu. Jadi punya komunitas debate sehingga mereka sangat expert di dalam penjurian atau sebagai adjudicator. Sehingga nanti hasilnya itu betul-betul netral dan tentunya kenapa ketentuannya tidak boleh dari guru, saya kira sama dengan bidang yang lain bahwa untuk menjaga netralitas. Itu pengalaman kami di Jember. Kemudian pertanyaan Pak, ini sedikit karena kami juga akan mengadakan untuk tahun ini, itu terkait pembiayaan itu memang dari tingkat kabupaten ya Pak ya, untuk pembiayaan misalnya mengadakan seleksi tingkat kabupaten, begitu nggih Pak nggih? Untuk terkait dengan pendanaan dan sebagainya. Bu Mariana, mohon maaf, ini kalau yang kami laksanakan ini di seleksi tingkat provinsi. Seluruh pendanaan untuk seleksi tingkat provinsi kami biayai. Kalau untuk yang tingkat kabupaten kota, kami serahkan ke cabang dinas Bapak Ibu. Cabang dinas melaksanakannya seperti apa? Monggo, karena kekuatan penganggaran di cabang dinas masing-masing beda-beda. Ya. Intinya diusahakan ada seleksi di tingkat kabupaten kota yang itu nanti terseleksi peserta yang punya qualified untuk fight di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Kemarin kita didanai oleh cabang dinas
Kabupaten. dan, Terima kasih di forum ini, kami juga mengucapkan terima kasih untuk Cabar Dinas Kabupaten Jember dan tahun ini. Mudah-mudahan juga lancar dan sukses seperti tahun-tahun kemarin. Ya, terima kasih Pak, itu aja saya sharing dengan Bu Elvi yang kesulitan mengenai penjurian atau mencari juri untuk lomba debate, karena memang spesial Pak, kalau debate ini tidak semua orang bisa menjadi juri. Juri, betul. Yeah. Terima kasih. Yeah. Yeah. Terima kasih Bu Mariana tadi atas masukannya. Yeah. Moga Bu Evi juga menyimak. Yeah. Silakan. Ya, Assalamualaikum Pak. Yeah, waalaikumsalam. Saya dari Madiun mau tanya, saya dari tari. Untuk tadi udah dijelaskan sama ibunya, kalau jumlah penari itu ada 2, laki-laki boleh, perempuan boleh. Di sini saya tanya, untuk tema tari itu tari berpasangan apa tari tunggal, Pak? Terima kasih, gitu aja, Pak. Ya, Bu Dwi mungkin lebih memahami. Ya, silakan Bu Dwi. Terima kasih Bu. Temanya disesuaikan di Juknis ya Bu. Tari berpasangan itu kan tari kreasi ya. Di situ judulnya kan tari kreasi. Cuman jumlahnya 2. Jumlahnya 2, boleh sejenis, boleh. Nah, temanya ada di Juknis itu. Ya. Jadi tidak merubah tema yang lainnya. Harus ya, sesuai temanya dengan tetap, cuman gini Bu, untuk 2 peserta itu berpasangan atau menarinya sendiri-sendiri, tari tunggal. Bentar Mbak, ini Bu Dwi gangguan ininya, WA-nya, Zoom-nya. Nah, kalau sendiri ada 2 judul tari. Nah, judulnya cuma 1. Bu, belum keluar Bu Dwi. Suaranya masuk. belum keluar. Masih di mute itu. Ya, halo, sekarang sudah? Sudah Bu, bisa didengar? Ya, sudah. Ya, kalau sendiri-sendiri, menari sendiri-sendiri berarti kan ada judul tarian 2. Nah, ini judulnya cuma 1 Bu, cuma dibawakan oleh 2 orang. Waktunya nanti kan maksimal berapa menit, di situ kan ada ya. Oh iya, iya. Nah, Iya, Bu. jadi iya kalau sendiri-sendiri berarti kan misalnya dari mana Ibu, dari mana? Dari Madiun, Bu. Nah, dari Madiun berarti mengeluarkan 2 tarian. Nah, itu yang salah, menyalahi aturan. Jadi judul cuma 1, tari kreasi judulnya apa, tema disesuaikan, jumlah penarinya 2. Oh gitu. Gitu ya Bu. Iya Bu, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Tadi sudah jelas nggih. Bapak Ibu, mungkin selanjutnya dipandu Bu Dwi nggih, Bu, karena saya harus bergeser sebentar. Mas Ilham, yang mandu Mas Ilham. Sama Mas Ilham nanti dipandu. Bapak Ibu mohon izin saya mungkin keluar Zoom dulu karena ada tugas mendadak yang harus saya kerjakan. Kalau masih ada pertanyaan yang mungkin krusial bisa dilanjutkan oleh Bu Dwi dan Mas Ilham nggih. Siap. Mohon izin dulu. Saya lift dulu, Bapak Ibu. Terima kasih. Mudah-mudahan sudah tidak ada pertanyaan karena Halo. Mungkin Bu saya bertanya. Oh ya. Dari PJOK Jember nggih. Nggih. Begini, terkait dengan Juknis, itu yang kan kita terima itu kan Juknis dari nasional, tadi sudah dibahas nggih. Itu dari cabur olahraga Bu nggih, ya dari O2SN olahraga. Itu ada cabur pencak silat. Dan pencak silat itu kalau tahun kemarin kita ada tanding dan seninya seni solo kreatif. Dan untuk tahun ini ada seni tunggal dan seni solo kreatif. Terus di situ ada yang saya baca ada teknik pertandingan. Teknik pertandingan itu
dibagi untuk yang tunggal itu dibagi menjadi sama solonya ya kalau nggak salah. Mohon maaf, itu jadi menjadi 2 tim merah dan tim putih. Dan terus di situ disebutkan tim merah dan tim putih itu nanti ada juaranya sendiri-sendiri. Pertanyaan saya, kalau misalkan itu kan kita dari kabupaten, kita mungkin buatnya mengirimannya kabupaten itu kan 1 atlet. Kalau itu di Juknis ada seperti itu, misalkan ada tim merah dan tim putih dan itu ada juaranya sendiri-sendiri. Misalkan kalau kita buat seperti itu, tim merah dan tim putih, itu yang dikirim nanti juaranya yang mana gitu. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Ini saya sampaikan ke Mas Ismail selaku koordinator O2SN. Monggo Mas Ismail. Halo Mas Ismail. Sudah Mas Ismail. Halo Mas Ismail. Oke, karena nggak ada yang jawab, Mas Ilham ya. Nanti kalau kurang jelas kami ini ada. Oke, monggo. Pertanyaannya Pak mohon diulangi Mas Ilham, kurang paham. Ini ada tim merah, tim putih. Nah, itu nanti yang karate. Yang pencak silat Ibu. Oh, pencak silat. Itu ada tim merah dan tim putih. Teknik pertandingannya itu di Juknis, ini kan tingkat nasional ya. Itu nanti teknik pertandingannya dibagi 2, ada tim merah dan tim putih. Dan tiap tim itu ada juaranya sendiri-sendiri. Berarti kalau ada tim merah dan tim putih berarti otomatis ada dua juara gitu. 2 kejuaraan ya. Ada juara 1 jadi tim putih. Nah, ini kan saya juga belum jelas. Ini pemikiran saya itu berarti dua-duanya dapat juara, dan ketika dapat juara misalkan kalau di kabupaten dimungkinkan dibuat seperti itu tekniknya, berarti kan harus ada 2 yang dikirim, berarti juara tim merah dan tim putih. Itu pemikiran saya. Nah, sementara selama ini ketika di kabupaten kita kan selalu mengirim satu atlet di cabur, dan tiap cabur itu ketika kadang-kadang, nah ini kan Juknisnya beda. Takutnya kan begini, ketika kita bikin perlombaannya, nanti ada yang menyampaikan loh ini nggak sesuai dengan Juknis nasional. Kalau misalkan nanti Mas, itu total skor Mas. Itu nanti 1 atlet itu menampilkan. Mohon maaf saya menjawab ya Mas ya, sesuai dengan Juknisnya. Itu nanti gini, itu total skor. Jadi artinya kan solo kreatif dan solo tunggal. Jadi tetap nanti yang dikirim itu 1 Pak ke provinsi, 1 putra, 1 putri. Jadi katakanlah tim A, tim B, itu intinya nanti 1 anak itu memainkan solo tunggal dan solo kreatif. Jadi kalau ada juara yang sama, maka total skor yang paling bagus itu yang nanti dikirim ke tingkat provinsi. Kalau sepengetahuan saya baca di Juknis kurang lebih. Ya, itu kalau seni tunggal sama seni solo Mas. Ya. Tapi ini ada dibuat tim merah dan tim putih, dan itu ada juara tim merah, ada juara tim putih. Monggo jenengan baca Juknisnya. Ya, Mas Ilham mungkin yang jawab, nanti kami pun nanti kalau ini kira-kira ragu akan kami tanyakan ke BPTI juga. Iya, intinya nanti total skor Pak. Itu intinya tadi total skor yang paling tertinggi itu yang nanti mewakili di kabupaten. Jadi tetap 1-1. 1 putra, 1 putri. Terima kasih. Nggih, monggo dibaca Mas, nanti Juknisnya nggih diperjelas nanti. Nggih. Mas Ilham. Nggih, monggo. Matur nuwun. Nggih. Nggih. Halo Mas Ilham. Nggih. Nggih, sekedap Pak, sekedap. Nggih, Bu, nggih. Iya, Mas Ilham, silahkan yang jawab Mas Ilham. Ini yang tadi tim merah tim putih. Kalau kira nanti kita masih ragu, kita tanyakan ke BPTI aja. Monggo dijawab dulu Mas Ilham. Oke Pak, kalau yang untuk tim merah tim itu kan sebenarnya kalau saya lihat
di pertandingannya langsung dan kita komunikasi dengan para Pengprov yang menangani, itu kan memang dipertandingkan untuk membedakan antara lawan saling melawan gitu, tapi tetap juaranya itu akan satu, dan nantinya pun itu akan bisa berganti, nanti yang dari tim biru berubah jadi tim merah berubah jadi tim biru. Kemarin itu kan hanya untuk membedakan kalau untuk perolehan penghitungan skornya itu, tapi nanti kita coba konsultasikan lagi juga dengan pengprov-pengprovnya lain. Kita juga perlu apa namanya pemahaman untuk satu pemahaman terkait juknis ini, dan kita nanti untuk bisa nantinya membuat juknis di provinsi yang nantinya untuk seleksi provinsi itu agar sesuai dengan yang linear dengan juknis nasionalnya. Mungkin Mas Mail bisa menambahkan kaitannya dengan teknis pertandingannya gitu, yang kaitannya untuk koordinator dari O2SN-nya. Apa mungkin nanti ada koordinasi sendiri, tanya-tanya bisa Mas? Ada. Sakit Pak, nantinya akan ada, kita buat link Zoom sendiri kaitannya untuk masing-masing cabang lomba, O2SN sendiri, kemudian FLS 2N sendiri, LDB, NSDC sendiri, nanti kita akan bernota dinas ke Cabdin, kaitannya akan adanya sosialisasi terkait teknis, dan kita juga nanti akan mengundang Pengprov yang terkait pelaksanaan masing-masing nomor cabang lombanya, yang nanti menjelaskan kaitannya dengan bagaimana teknis perlombaan di provinsi dan bagaimana itu bisa menjadi referensi untuk seleksi di kabupaten kota. Nanti akan ada sosialisasi lanjutan kaitannya tiap-tiap cabang lomba. Tapi secara umum kita sampaikan sesuai juknis lagi. Nanti akan tiap cabang lombanya kita bernota dinas untuk tiap ajang talentanya. Oke, kalau gitu enak Mas, insya Allah siap. Biar nggak panjang-panjang nanti tanya. Mungkin masih ada pertanyaan Mas Ihsan. Iya Pak, monggo Pak. Halo. Yang masih ada pertanyaan kita diskusi mawon gitu. Nggih. Dari mana Pak? Halo. 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 Ya. Halo Pak, nggih Pak. Nggih, selamat pagi Pak. Pagi Pak. Ini dari Tulungagung. Mau tanya tentang FLS 2N. Nggih, monggo. Di bidang monolog ini kelihatannya kok naskahnya belum ada ya? Mohon ada penerangan gitu. Nggih, mungkin Bu Dwi. Nggih. Dari Pak mohon diulangi. Nggih. Ini tadi baru ada panggilan saya. Ini mohon. Oh ya. Gini Bu, salam kenal dari Tulungagung. Wah, iya. Ini mau tanya tentang FLS 2N di bidang monolog. Kita lihat kok naskahnya kok belum ada ya Bu ya? Belum diupload ya kelihatannya untuk 2024 ini. Iya, belum. Jadi nanti kita upload dari BPTI. Kan kita juga harus membuat juknis dulu untuk tingkat jadwal. Supaya nanti tidak langsung ke tingkat nasional. Kadang-kadang peserta. Nah, nanti untuk seleksi jatimnya bingung gitu ya. Siap. Nanti untuk teknis kita bicara ada link sendiri Pak. Jadi untuk FLS 2N nanti dibuatkan link. Kita akan bicara secara teknis gitu ya. Mudah-mudahan nanti pas waktu sama ini bicara teknis, linknya sudah ada, terus materinya sudah ada. Siap. Ya, untuk ke BPTI. Kami tunggu ya Bu ya. Terima kasih. Nanti jawabannya kita bicara secara teknis saja. Ya, ini sekarang yang umum aja dulu. Oke. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah ya Pak ya? Sampun. Mudah-mudahan sudah nggak ada pertanyaan karena ini masih ada Zoom yang lainnya Pak. Jadi mohon maaf. Nanti lain kali. Ada Pak. Oh masih ada? Nggak bisa. Ada Bu. Ada, satu lagi ya. Mau pertanyaan, satu lagi Bu ya. Iya, satu lagi ya, ini terakhir ya. Monggo. Oke Bu. Apa? Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari MGMP Sumeneb mau mempertanyakan yang tentang di film itu Bu, di film pendek. Untuk di film pendek itu harus mengirimkan satu tim
3 orang atau 2 atau 3 tim? Gimana itu, Bu? Maksudnya saya juga belum paham itu. Terima kasih. Ya, Bapak. Untuk ini nanti kita akan bicara secara teknis, tapi di juknis sudah ada. Tolong dibaca di juknisnya. Satu tim terdiri dari 3 orang, gitu kan? Di situ. Kalau ngirimkan 3 tim berarti 9 orang. Nggak mungkin lah satu Kapkota mengirimkan 3 tim ya. Gitu, nggih? Bu. Berarti yang seperti yang seperti tahun lalu. Nyanyi Solo sama ini, Bu, nyanyi Solo sama tari itu kan ada 2. Itu kalau papi atau laki-laki atau laki-laki perempuan atau berpasangan atau gimana itu, Bu? Gini, kalau nyanyi Solo itu 1 pa, 1 pi. Jadi tiap Kapkota mengirim 2, 1 laki, 1 perempuan. Juaranya nanti juga ada juara laki dan juara perempuan. Tapi kalau tari kreasi itu 1 tim 2 orang. Nanti juaranya cuma 1. Walaupun jumlahnya 2, juaranya cuma 1 Kapkota itu. Nah, Bu, terima kasih. Kalau piagamnya mungkin bisa dibuatkan 2 ya. Tapi kalau piala terima kasih. 1. Terima kasih. Ini mungkin terakhir ya, Pak ya. Lain kali kita akan secara teknis, saya kira cukup. Kalau ada pertanyaan lagi boleh nanti kita tertera di situ ada nomor HP kami, bisa WA. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Pak. Sukses sehat selalu. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat selalu Bapak Ibu guru sekalian. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum.